Standar laporan. 1. Laporan harus tertulis. Kedua, laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Ketiga, laporan didukung kertas kerja yang memadai. Keempat, laporan harus objektif. Kelima, laporan harus konstruktif. Keenam, laporan harus ditandatangani oleh audit intern atau CAE. Yang ketujuh, laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu. Yang kedelapan, laporan dituangkan secara sistematis. Materi laporan. Yang pertama, tujuan, luas, dan pendekatan audit. Yang kedua, temuan audit. Yang ketiga, kesimpulan auditor internal atas hasil audit. Yang keempat, pernyataan auditor internal bahwa audit dilakukan secara sesuai SPFAIB. Yang kelima, rekomendasi auditor internal. Yang keenam, tanggapan audit. Yang ketujuh, hasil pengecekan komitmen audit. Proses penyusunan laporan. 1. Kompilasi dan analisis temuan audit. 2. Konfirmasi dengan audit. 3. Diskusi dengan CAE. 4. Diskusi dengan audit. 5. Review laporan. Penyampaian laporan. 1. Laporan audit internal disampaikan oleh CAE kepada Dirut, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Audit untuk diketahui dan ditindaklanjut. 2. Direktur Utama dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Bank Sentral. 3. Jika ditemukan hasil audit yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, Direktur Utama dan Dewan Komisaris harus segera melaporkannya ke Bank Sentral. 4. Penyampaian laporan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban hukum dan regulasi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai memonitoring tindak lanjut hasil audit. Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut dibagi menjadi 5. Yang pertama, prosedur pemantauan. Yang kedua, ringkasan eksekutif. Yang ketiga, jadwal memantau hasil audit. Yang keempat, sumber daya pelaksanaan memantau hasil audit. Yang kelima, kebijakan dan prosedur memantau hasil audit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan auditor. Audit internal harus menetapkan tindakan perbaikan yang ditetapkan telah sesuai dengan yang dimaksud. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelaporan tindak lanjut. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dari hasil analisis. Yang pertama, masalah yang dihadapi auditor. Yang kedua, komitmen serta rencana tindak lanjut. Yang ketiga, target waktu penyelesaian. Yang keempat, kewajiban pelaksanaan berkala atas kemajuan tindak lanjut perbaikan. Akan menjelaskan mengenai studi kasus. Di sini saya menggunakan perusahaan yaitu PT Anta Express Tour and Travel, yaitu prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh audit dalam pelaksanaan PT Anta Express Tour ini terhadap kegiatan penjualan telah terlaksana dengan baik dan benar. Pelaksanaan pemeriksaannya yaitu khususnya pemeriksaan operasional oleh audit internal kepada PT Anta Express yang dilakukan secara rutin setiap bulannya dengan pemeriksaan untuk cabang-cabang yang berbeda. Namun dalam perencanaan pemeriksaan audit mempunyai jadwal pelaksanaan yang pasti. Jadi audit yang dilakukan oleh PT Anta Express ini dilakukan secara periodik, yaitu dilakukan secara setiap bulan. Jadi memungkinkan untuk tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan audit.